Gue Iman, gue mau cerita pengalaman gue waktu pesantren kilat di villa di daerah Sukabumi. Kisah ini terjadi tahun 2007-2008, tepatnya waktu gue kelas 2 SMA. Jadi, gue itu sekolah di daerah Depok. Sekolah gue itu punya acara rutin setiap bulan Ramadan, yaitu ngadain pesantren kilat di luar kota. Acara ini wajib diikuti oleh seluruh anak kelas 1 yang beragama Islam. Waktu itu posisi gue kelas 2 dan anggota organisasi sekolah atau OSIS. Karena secara struktur acara ini adalah acara organisasinya Rohis, OSIS bertugas membantu penyelenggaraan. Jadi kepanitiaan diserahin ke anak OSIS dan Rohis yang kelas 2. Singkat cerita, tibalah hari keberangkatan kita ke villa. Tapi diawali oleh tim advance yang berangkat H-1 dari hari keberangkatan semua peserta dan semua panitia. Isinya tim advance itu ada Denny, si ketua OSIS, Hanan, Reza, Dimas, sama gue yang berasal dari perwakilan OSIS. Perwakilan Rohisnya itu cuma ada Eri. Sementara dari perwakilan guru itu ada Pak Fadli, guru kesenian tapi lulusan pesantren Gontor. Kita berangkat Kamis sore. Sepulang sekolah pakai mobil tronton Brimob. Tim advance ini bertugas buat bawa semua peralatan dan perlengkapan yang dibutuhin, termasuk bahan makanan untuk 3 hari buka puasa dan sahur, supaya besok panitia cukup fokus aja sama peserta dan tamu, atau dalam hal ini tamunya itu guru-guru ya. Sampailah tim advance di sana. Suasana Villa Sukabumi yang asri, sejuk. Villa itu terdiri dari 2 bangunan utama yang berisi kamar-kamar mirip asrama. Di pojok ada aula yang biasa dipakai buat tarawih dan acara-acara lainnya. Di sisi lain ada lapangan besar yang biasa dipakai parkir mobil-mobil tronton. Dan di pojokan tempat itu ada tempat yang mirip gudang yang ada kamar mandi kecil di dalamnya. Tempatnya tertutup, tapi ada lubang kayak jendela yang gagal jadi gitu. Begitu sampai, kita siap-siap turunin semua peralatan, perlengkapan, dan bahan-bahan yang kita bawa buat ditaruh di tempatnya masing-masing. Karena ini bukan tahun pertama, tahun lalu gue juga ikut pesantren kilat sebagai peserta. Jadi sedikit banyak tuh gue tahu kira-kira di mana alat-alat ini mau dipakai nanti. Gak lama beres-beres, semua selesai. Kita sampai sana itu setelah maghrib. Dan setelah azan Isya, pekerjaan-pekerjaan itu udah beres. Karena udah gak ada kesibukan, barulah kita berasa nih, kalau ini gedung tuh kayaknya sepi banget. Dengan area yang sebesar ini, gedung sebesar ini, manusianya cuma ada kita bertujuh. Karena si penjaga gedungnya juga gak lama. Dari pas ketemu kita tadi, dia langsung pamit, gak tahu kemana. Tim advance itu punya tugas lain selain bawa barang-barang, yaitu mempersiapkan seluruh kamar untuk peserta itu aman, gak ada yang aneh-aneh, atau bisa dibilang gak ada celah buat bawa hal-hal terlarang, karena kan ini acara sekolah ya, dan gak ada celah buat ngumpet atau kabur selama acara berlangsung. Jadi kita harus pastiin kalau setiap kamar yang digunain itu clean, bersih. Tapi karena waktu udah makin malam, kita putusin buat besok aja ngecek kamarnya. Toh peserta berangkat dari Depok itu habis Jumatan. Sampai sini paling cepet jam 3 atau jam 4 sore. Itu juga kalau nggak macet. Akhirnya dari sekian banyak kamar yang kita pilih satu kamar yang ada di tengah-tengah bangunan. Di dalamnya itu ada 4 kasur. Satu kasurnya diisi sama 2 orang, kecuali Pak Fadli.
Maklum guru, jadi dia satu kasur sendiri, sisanya berdua-berdua. Malam makin larut, bukannya tidur, kita bertujuh malah kasihkan ngobrol. Terutama Pak Fadli ya. Dia ini guru muda, usianya mungkin gak jauh dari gue waktu itu. Mungkin masih berkisar di usia 25-27 tahun lah, 27 tahun gitu. Nggak tahu asal atau nggak tahu emang ini orang lulusan Gontor. Dia itu punya ilmu atau gimana gue nggak tahu deh. Tapi dia mulai bacain kita satu persatu. Dari Denny yang orangnya begini, Reza orangnya begini, suka ini, terus dia bacain satu persatu orang yang ada di dalam kamar. Dia bacain semua tuh orang. Tapi anehnya itu kita kayak ngeiyain gitu. Kayak apa yang dia bacain tuh bener. Kayak iya sih gue emang gitu orangnya gitu loh. Terus lanjut ngobrol. Di akhir obrolan itu dia bilang, di sini juga hati-hati, permisi, terutama di pohon depan kamar. Di depan kamar kita persis nih, sama kamar di pojok sana tuh, kamar tusuk sate. Kalau bisa sih jangan dipakai. Di depan kamar itu emang ada jalan setapak yang ada pohon dengan dahan menjulang landai ke setapak jalan itu. Kalau dipikir-pikir itu dahannya itu kayak ada yang dudukin setiap harinya. Jadi dahannya itu ngebentuk dahan yang punya tempat duduk gitu loh. Dan kamar pojok tusuk sate itu kalau dihitung dari ujung itu kamar nomor 13. Entah kebetulan atau enggak ya. Tapi kamar itu memang tepat di ujung belokan lorong. Makanya dibilang tusuk sate sama Pak Fadli. Kita semua akhirnya tidur. Pas datang waktu pagi, kita prepare dulu nih masing-masing. Ada yang mandi, ada yang subuhan, ada yang tidur, macam-macam lah. Setelah semua rapi, mulailah tugas utama kita nih. Kita bertujuh bareng-bareng ngecek satu persatu kamar. Kamar peserta itu luas. Di setiap kamar itu ada 4 kasur dan 1 lemari di dalamnya. Kita awali dulu dari gedung 1, yaitu gedung peserta laki-laki. Periksa lemari, cek jalan, cek kamar mandi, cek tempat-tempat yang memungkinkan bisa jadi tempat persembunyian, kayak ya nyembunyiin rokok atau apalah, kita kan nggak tahu ya. Ya biar aman-aman aja gitu, nggak ada masalah. Lanjut ke gedung 2, gedung buat peserta wanita. Aneh, tapi ada kejadian aneh di sini, bukan yang penampakan atau gimana ya. Dari kamar pertama ini yang kita masukin, kamar pertama di gedung 2, itu tercium bau amis. Nggak pekat sih baunya, samar tapi tercium. Sama kita bertujuh nih, termasuk si Pak Fadli ini juga nyium. Akhirnya dari kamar pertama ini Pak Fadli nyuruh kita untuk bacain surat Al-Fatihah setiap kali kita selesai bersihin kamar di gedung cewek ini. Jadi setiap mau keluar kita berdoa dulu, minta keselamatan, diakhiri dengan Al-Fatihah gitu. Selesailah tugas kedua ini tepat waktunya sebelum sholat Jumat, karena hari ini kan hari Jumat. Akhirnya kita putusin buat cari masjid. Nah, gue baru sadar nih, karena pas berangkat itu kita naik tronton, gue gak perhatiin lokasi villa ini. Pas kita cari masjid buat sholat Jumat ini, gue baru tahu kalau lokasi villanya itu ada di paling ujung jalan. Setelah villa itu tuh cuma ada kebun-kebun sama perbukitan. Di depan atau di seberang villanya itu ada daerah pertanian pemerintah. Jadi banyak kebun-kebun di sana. Villanya itu benar-benar villa yang ada sendiri di ujung jalan. Nggak ada rumah warga sama sekali di sekitarnya.
Bahkan warung terdekat aja kalau jalan kaki bisa makan waktu 15 menit. Epicnya, akses jalanannya itu bukan aspal atau beton gitu. Bukan juga jalanan tanah, tapi jalanan yang dikasih batu-batuan sungai gitu loh. Jadi kebayangkan ya, ada batu-batu yang segede-gede kepalan tangan gitu di jalanannya gitu, nggak beraturan. Jadi jangankan mobil gitu, motor atau sepeda aja nggak akan bisa ngebut kalau di sana. Pasti jalan pelan-pelan. Akhirnya kita Jumatan. Selesai, kita balik ke villa, pastiin semuanya beres, dan tinggal nunggu peserta dan teman-teman panitia sampai. Sekitar jam 4 atau setengah 5 sore, rombongan sampai. Total ada 5 mobil tronton Brimob, 6-10 motor, sama 1 mobil pribadi. Setelah semua turun dari mobil, kita kumpul di lapangan. Lapangan yang waktu itu jadi tempat parkir juga. Pak Dudung selaku pembina Rohis kasih sambutan, sekaligus wejangan buat para peserta nih. Jam 5:30 sambutan selesai, wejangan selesai. Peserta dipersilahkan masuk ke kamar masing-masing. Karena pembagian kamar udah diatur dan diinfo ke peserta dari awal, jadi nggak terlalu crowded lah. Mereka diminta untuk balik ke aula secepatnya setelah taruh barang-barang mereka. Mereka juga diminta buat bawa peralatan sholat, peralatan makan, Quran, karena setelah acara pertama itu kita mau ada buka puasa bersama, lanjut sholat maghrib berjamaah. Masuk waktu berbuka puasa nih, dilanjut sama sholat maghrib berjamaah dengan seluruh guru, peserta, dan panitia. Gue sama anak-anak Advent ini, kecuali Eri yang anak Rohis dan Pak Fadli yang guru, kita ini emang perokok. Jadi kalau habis buka puasa nggak ngerokok, rasanya kayak belum batal puasanya. Akhirnya kita cari lapak, cari tempat yang aman, nggak kelihatan siapa-siapa, terutama sama peserta. Dapatlah di tempat yang mirip gudang yang ada kamar mandi kecilnya tadi. Karena itu pojokan dan tempat yang jadi penghubung antara gedung pria dan wanita, jadi mantau kanan kirinya gampang. Kita ngerokok gantian, 2 di dalam ruangan, 3 di depan pintu buat cek situasi. Pertama gue sama Denny yang masuk, habis sebatang gantian, Reza sama Hanan yang masuk. Hanan beres, Dimas masuk. Dia masuk terakhir. 4 orang selain Dimas buang puntuk rokoknya pada bener nih, masuk ke dalam gelas plastik yang mereka bawa dari aula. Tapi si Dimas, puntung rokoknya ini dibuang ke jendela, ke lubang jendela yang kayak jendela gak jadi gitu loh. Dia sentil puntung rokoknya keluar, terus balik buat jalan keluar nih ke arah pintu, yang dimana kita berempat selain Dimas ada di situ. Belum sampai di depan pintu, Dimas kaget karena ada yang timpuk ke leher dia nih dari arah jendela itu. Jadi ada sesuatu yang dilempar ke arah Dimas dari jendela, dari lubang jendela itu. Dimas nengok. Pas dilihat, ternyata itu puntung rokok yang dilempar tadi. Dimas bilang ke kita berempat. Karena penasaran, ya kita cek ke belakang. Di balik jendela itu ada apa sih? Gak ada apa-apa. Cuma kebun ilalang yang gelap gulita. Ya udah, habis tengok-tengokan, kita putusin buat balik ke aula. Setelah tarawih dan tilawah, acara selesai. Malam pertama itu selesai jam 10 malam. Peserta dipersilahkan buat balik ke kamar. Diwajibkan untuk tidur karena jam 2:30 pagi mereka akan dibangunin untuk persiapan sholat tahajud dan dan makan sahur. Terus dilanjut sholat subuh berjamaah,
dan diakhiri dengan kajian subuh. Panjang kan? Dari jam 2.30 sampai jam 6.30 pagi. Setelah semua peserta masuk kamar, lagi-lagi kita berlima bukannya ikut tidur, malah alasan buat ronda sekaligus kontrol peserta. Patroli lah. Padahal kita cuma mau ngudut aja. Balik ke lokasi gudang tadi buat ngudut. Karena suasana udah sepi, peserta dan panitia rata-rata udah pada masuk kamar. Jadi kita rada bebas tuh ngudutnya, nggak pakai gantian-gantian atau jaga-jaga pintu. Nggak terasa jam udah hampir tengah malam, mata udah mulai sepet. Akhirnya kita putusin buat balik kamar buat tidur sebentar. Pas lagi jalan balik, dari arah gedung cewek itu ada yang teriak, "Kak Denny, ada yang kesurupan." Kita berlima yang basicnya anak OSIS langsung lari ke gedung cewek. Tapi pas baru sampai gedung cewek tuh di depannya kita ingat kalau ada aturan siapapun laki-laki tidak boleh masuk ke dalam gedung wanita. Baik itu sesama peserta, panitia, atau bahkan guru. Dilarang berada di gedung cewek apapun kondisinya. Ya udah, karena kita ingat, akhirnya kita bagi tugas. Denny sama Hanan tetap di depan gedung buat nenangin anak-anak nih. Dia nenangin di depan tanpa masuk. Gua, Reza sama Dimas nyari panitia atau guru cewek yang bisa ngamanin kondisi di sana. Dimas ke arah kamar panitia Rohis, gue sama Reza nyari guru, terutama Pak Fadli, karena kayaknya dari semua guru ini dia ini nih yang paling ngerti urusan gini-gini. Gue sama Reza nyari Pak Fadli kemana-mana gak ketemu. Sampai akhirnya mungkin dia ada di aula gitu. Gue berpikir kalau mungkin dia ada di aula. Akhirnya kita putusin buat ke aula. Gue sama Reza jalan ke aula. Dan sampai lewat jalan setapak yang ada pohon dengan dahan yang landai itu. Yang tadi di awal gue ceritain. Kita lewat jalan situ. Gue dan Reza tepatnya. Reza jalan ngelewatin pohon itu dan gue di belakangnya. Cuma pas gue lewat, kerah baju belakang gue ini ada yang narik. Kaki gue gak bisa ngelangkah. Bukan berat sih, kayak ngambang gitu, kayak kaku. Badan itu kaku gitu. Susah lah, pokoknya gak bisa gerak lah. Jadi gue gak tahu cara mendeskripsikannya. Intinya tuh badan gue gak bisa bergerak. Di ujung baju gue ini nih, yang leher ini kayak ada yang megang gitu. Kayak ada sesuatu yang megangin gue dari belakang. Jadi gak bisa ngelangkah. Akhirnya gue teriak, "Ja, tolongin, gue gak bisa gerak." Reza yang ada di depan itu balik badan. Tapi pas dia balik badan tuh dia agak kaget. Agak sedikit tersentak badannya gitu. Cuma gak pakai lama, dia langsung narik gue nih. Narik tangan gue, narik cepet tangan gue buat cepet-cepet pergi di situ. Buat cepet-cepet pergi dari situ. Akhirnya gue bisa gerak lagi dan buru-buru cari Pak Fadli, yang ternyata emang benar dia ada di aula. Kita jelasin semuanya. Nggak lama Pak Fadli bangun dan ngajak kita buat ke gedung cewek ini. Sampai gedung cewek, guru dan panitia cewek ternyata udah ada di sana. Terus yang kesurupan udah dievakuasi, dibawa ke kamar panitia supaya Pak Fadli bisa nanganin di sana. Karena kan dia nggak bisa masuk ke gedung wanita kan. Nah, di sela-sela itu gue nanya nih ke Reza, "Za, tadi apaan yang narik gue?" Reza bilang, "Kuntilanak. Tapi aneh," kata Reza. Reza nih bilang ke gue kalau kuntilanaknya itu wajahnya cantik, nggak nyeremin, pakai gaun putih bersih, rambutnya lurus mengkilap warna hitam, tapi tangannya panjang. Dia duduk di dahan pohon. Tangan yang panjangnya itu emang pegangin bagian belakang leher gue. Bahkan Reza itu sampai bikin julukan buat Mbak Kun ini.
Dia kasih namanya ini Mbak Sunsilk. Karena kata dia Kuntinya ini cantik, kayak model iklan sampo Sunsilk. Jadi dia nggak takut, cuma emang aneh aja gitu. Akhirnya yang kesurupan udah tenang. Pak Fadli juga habis nanganin anak yang kesurupan ini langsung balik ke aula buat sholat sama zikir. Nah, menjelang waktu tahajud dan peserta mau dibangunin, Pak Fadli bilang ke gue sama keempat teman gue ini, udah aman, akan ada lagi gitu-gitu, gue pagerin, kata dia. Kita berlima sih manggut aja ya, nggak tahu bener atau kebetulan, tapi setelah itu tuh acara aman, nggak ada lagi kejadian aneh-aneh tuh.